Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mister ya, tetap dalam pelajaran conversation ya. But today we are learn about the English grammar, right? So before we learn, I want to ask to you, how are you today? Okay, fine. Okay, good, nice. And I hope that you always big for the spirit, yeah, and learn and don't forget to do some tasks, ya. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan beberapa tugas. Baik, langsung saja untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar yang namanya is all about the grammar, ya. Nah, grammar itu is you know that grammar is tata bahasa, right? Jadi grammar itu adalah tata bahasa. Jadi bagaimana kita menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam penggunaan konteks bahasa Inggris. Nah, hari ini apa sih Mister yang akan kita pelajari? Yaitu adalah tentang verb to be in the present simple. Jadi belajar tentang kata kerja to be dalam bentuk simple present atau present simple. Jadi verb to be itu apa sih? Jadi verb to be itu adalah bentuk kata kerja bantu, ya, bentuk kata kerja bantu. Jadi bentuk kata kerja bantu ketika di dalam kalimatnya itu tidak ada bentuk kata kerja, maka gunakan namanya verb to be. Ya. Nah, dalam bentuk apa? Present simple. Apa sih Mister verb to be of present simple itu? Yang pertama adalah yang kita ketahui adalah yang ada kata is, am sama are. Oke, is, am sama are. Itu verb to be of present simple. Kalau am itu subjeknya adalah I, betul? Kalau are itu subjeknya adalah you. Kalau ini aja kita belajar mulai dari subjeknya saja. Kalau I berarti pakai am, you, we, they itu pakai are, he, she, it itu pakai is. Oke? Jadi ada tiga, ada is, am sama are. Oke? I am, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. Oke? Nah, jadi kalau I untuk am itu sendiri, sedangkan you, we, they lebih dari satu orang, ya, hitungannya dalam lebih dari satu orang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan namanya plural atau plural atau banyak, itu pakai namanya to be-nya adalah are. Kalau satu orang atau he, she, dan it itu gunakan namanya is atau singular. Oke? Ya. Tak panjang lebar, mari kita langsung saja pembelajarannya. Kita lihat di sini. Ya. Ada verb to be affirmative. Jadi affirmative itu singkatan, ya. Singkatan dalam bentuk kalimat positif. Contohnya lihat, I'm bored. I am bored. Oke, sambil tirukan di rumah ya. I am bored. Atau or I am with my family disingkat menjadi I'm American. Oke. Oke, lanjut. You are my friend. You're a good boy. Jadi you are. Oke, yang tadi bisa bilang adalah kalau you itu to be-nya itu adalah are. Disingkat menjadi you're a good boy. Berikutnya adalah kita lihat di sini. He is Homer. He is my dad. Oke, he is Homer. He's my dad. Oke, sambil ditirukan di rumah ya. Nah ya, masing-masing semuanya. Kita lanjut. Berikutnya adalah she is she is March. She is my mom. She's my mom. She is March. She is my mom. Oke. Kita lanjut. Nah, ini that is a dog. That is a dog. That is a dog. Disingkat menjadi is my pet. Is my pet. Oke. Jadi pet itu adalah binatang peliharaan. Oke. Ya. Nah, contoh yang lain. We are friends, disingkat menjadi we're at the school. We're at the school. We're at school. Oke. Nah, berikutnya, you and your friends are student. You and your friends are student. Atau disingkat menjadi, kalau you are disingkat menjadi dari apa? You're cool. You're cool. Nah, berikutnya, they are Lisa and Maggie. Disingkat menjadi they're my sister. They're my sister. Oke. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Oke. Kita ulang ya. Oke, dengarkan baik-baik cara bacanya ya.
Ini asli dari orang Britishnya langsung. Oke, semuanya 1, 2, 3. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Oke, nah itu contohnya ya, bisa ulangi dan tolong diikuti di rumahnya masing-masing. Oke, contoh tadi I am berarti I am, you are berarti you are, he is, she is, she is, it is, it's. Oke, we are, you are, they are, there. Oke, ya nanti kalian bisa dicoba di rumahnya masing-masing. Oke, paham ya? Nah, berikutnya, kalau tadi bentuk kalimat positif, nah sekarang bagaimana kalau dalam bentuk kalimat negatif, ya. Nah, contoh, I'm not from Britain. Berarti saya bukan orang asli Inggris. I'm not British. Oke, disingkat berarti I am plus not disingkat menjadi I'm not. Atau am apostrof, nih tanda kutip di atas. Ya, I'm not. Berikutnya, kita lihat di sini, she is not married. Nah, disingkat menjadi is not, disingkat menjadi isn't. Oke? She isn't my mom. Jadi isn't my mom. Nah, lanjut. We are not from Mexico. We aren't Mexican. Berarti are not disingkat menjadi aren't. Are not, aren't. Oke, atau aren't. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. Nah, They itu are not. oke. Nah, itu contoh dalam penggunaan kalimat negatif. Oke ya. Baik, sebentar. Oke. Nah, berikutnya. Oke, nah berikutnya kalau tadi udah positif, negatif, lalu bagaimana Mister kalau dalam membuat kalimat pertanyaan atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan namanya interrogatif ya. Sebenarnya gampang. Ketika kalian dalam bahasa Inggris membuat kalimat pertanyaan itu to be-nya yang tadi kata is, am, are itu tinggal dikedepankan sebelum subjek. Contoh, I am tinggal dikedepankan berarti am I. You are berarti are you. We are menjadi are we. They are menjadi are they, ya kan? Terus he is menjadi is he dan she is menjadi is she. Jadi to be-nya itu dikedepankan sebelum subjek. Nah, itu rumus mudah dan sederhana dalam penggunaan kalimat interrogatif atau dalam kalimat pertanyaan. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Lihat. Am I your best friend? Am I your best friend? Apakah saya teman terbaikmu? Oh, jawab si ininya. Yes, you are. Oke, yes, you are. Oh, oke, lanjut. Are you my teacher? Apa kamu guru saya? Oh, saya guru sendiri nggak kenal ya. Are you my teacher? Jawabannya, yes, I am. Oke. Oke. Is she your mom? Oke. Jawabannya, no, she isn't. No, she isn't. Ya. Nah, kita lihat tuh. Perhatikan, lihat. Am I? You are. Ke belakang kan menjadi are you. He is menjadi is she. Oke. Is she dan it is menjadi is it atau is it ya. We are menjadi are we. You are menjadi are you dan they are menjadi are they. Oke. Nah, ini ketika kalian membuat suatu pertanyaan dalam bahasa Inggris ya, coba sambil tirukan kalian di rumah masing-masing ya. Tirukan cara baca Mister. 1, 2, 3. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it?
Are we? Are you? Are they? Nah, itu dalam kalimat pertanyaan. Lalu gimana dalam bentuk kalimat short answer atau jawaban singkatnya? Contoh, am I? Yes, I am. Atau you are. No, I am not. Or you aren't. Kalau pertanyaannya adalah is he? Yes, he is. Atau she is. Atau it is. Ya, gampang. Itu dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar namanya bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ya. Contoh kalau I, ingat kalau I soal subjeknya dia I berarti pakai am. Kalau you, we, they itu pakai are, sedangkan he, she, it itu pakai is. Oke, paham? Kalau negatifnya berarti I'm not. Negatifnya you are not, we are not, they are not, she is not, he is not, isn't not. Oke, atau it is not. Oke, paham ya? Nah, kita lihat contoh bentuk kalimat soalnya. Kita lihat complete the sentence. Ya, kita isi bareng-bareng ya. Kita lihat yang pertama, she blah blah my mother. Nah, kita lihat subjeknya. Nah, subjeknya di sini ada kata she. Berarti kalau tadi she itu gunakan am, are atau is. Apa? Ya, betul. Ya, dia menggunakan kata to be-nya adalah is. Ya. Oke, lanjut. Lihat subjeknya. I blah blah American. I to be-nya adalah am. Oke, bagus ya. Pintar. Bart. Nah, kita lihat Bart-nya dia satu, orangnya satu atau banyak. Kalau satu itu gunakan tadi apa namanya? Is. Betul sekali. Kalau banyak itu gunakan are. Paham? Kalau orangnya lebih dari satu itu gunakan are. Kalau orangnya satu itu gunakan namanya is. Oke. Bart is my friend. Ya. Nah, kita lihat. I apa? I am bla bla I'm short. Kira-kira apa nih? Saya bla bla tinggi tapi saya pendek. Berarti kalimat negatif kan? Itu berarti I'm not tall. Ya, I'm short. Oke. Kita lanjut. Nah, we are kalau tadi positifnya sekarang negatifnya we aren't atau we aren't friends. Oke, yang terakhir, they aren't Spanish, ya. Oke, nah kita lihat, ya. The verb to be function, jadi penggunaan fungsi dari to be tersebut selain dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif yang kita sudah pelajari tadi, ya. Adapun juga fungsinya sebagai berikut. Kita lihat. Jadi example, contoh use of be itu adalah penggunaan to be-nya. Remember, ingat ya. Kita lihat, Istanbul is beautiful. Wish, ya, kalau kalian pernah dengar Istanbul, ya, itu ada di negara Turki ya. Ya, dulunya dia adalah salah satu Turki itu kalau nggak salah dia pernah salah satu negara ya yang dulunya itu pernah dikuasai oleh negara non Muslim ya. Alhasil dalam perjalanan waktu negara Turki tersebut itu ditaklukkan oleh seorang Muslim ya, itu namanya itu apalagi Mesir ya. Oke, kita lihat Istanbul is beautiful. Oke, nah jadi menunjukkan description atau deskripsi atau tempat ya. Lanjut, Ankara is the capital of Turkey. Jadi Ankara adalah kabupaten atau ibu kota negara Turki. Okay, the classification of definition, jadi lebih klasifikasi, lebih spesifik ya dari penggunaan is di situ. Lanjut, Izmir is in the west. Jadi Izmir berada di barat, digunakan untuk location. Okay, lanjut, we are from Mexico. Okay, place of origin, jadi menunjukkan tempat tinggal aslinya ya, atau berasalnya dari mana. Okay. I'm 12 years old. Nah, menunjukkan age atau umur ya. Jadi is MR itu selain description
ya, classification of definition lebih spesifik, selain location tempat, place of origin atau selain menunjukkan aslinya atau tempat aslinya di mana, dan selain itu juga menunjukkan umur. Oke. Berikutnya. Oke. It is hot in the Puerto Rico. Oke, jadi menunjukkan kata weather atau cuaca, ya. It is 6 o'clock. Oke, menunjukkan time, ya. Jadi function of to be itu selain digunakan untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif, digunakan untuk description, classification, jadi lebih spesifik, location tempat, the place of origin, ya, negara asal, age, umur, weather, cuaca, dan time, ya, atau waktu. Nah, itu beberapa fungsi dari penggunaan to be. Oke. Nah, ya, baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan hari ini, ya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, apabila tidak ada yang mengerti ataupun kurang paham dan sebagainya, masih banyak beberapa pembelajaran yang kalian bisa pelajari, baik dari YouTube, dari Google, dari buku paket, dan lainnya, ya. Jadi ini hanya sedikit pembelajaran dari Mister, ya. Semoga, sekali lagi saya ucapkan semoga bermanfaat, ya, dan jangan lupa terus semangat dan terus belajar terus, ya, meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita terus berdoa supaya agar pandemi corona ini segera berakhir dan kita semua, khususnya kalian semua yang kelas 7, bisa masuk sekolah kembali dan bertemu dengan teman-teman kalian, sekolah kalian, dan guru-guru kalian, ya. Baik, itu saja dari Mister. Insya Allah untuk hari ini atau video ini tidak ada tugas sama sekali, ya. Insya Allah nanti di next pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan menggunakan Zoom. Oke, ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.